Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah lama nih kita nggak ketemu gitu kan. Terakhir gue syuting tuh kapan ya? Tahun lalu apa? Iya tahun lalu. Udah lama, setahun yang lalu. Udah lama banget dah pokoknya. Jadi mohon maaf nih kalau agak kaku-kaku sedikit ya. Oke, jadi langsung aja. Oh iya lupa intronya. Aduh lupa mulu nih intronya. Welcome to Informasi. Nah, tema kali ini adalah resolusi butuh think big, start small, and act now. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak materi motivasi yang dibawain sama Kak Haula sama Coach Ricky. Kalau yang belum nonton itu fullnya ada di link deskripsi di bawah. Nanti bakal dicantumin. Tinggal nonton aja itu versi fullnya. Nah di sini gue pengen kayak sedikit meringkas. Jadi supaya agak lebih enak aja gitu, lebih santai gitu kan. Kan ya tahu sendiri kan kalau motivasi itu rata-rata serius. Kecuali kalau MC-nya saya beda. Oke langsung aja. Jadi menurut kalian itu penting gak sih yang namanya resolusi? Ya kalian ada orang yang kayak menata resolusi itu kayak ya gimana nanti gitu ya, entar aja deh gimana nanti gitu kan. Jadi orang-orang yang kelewat santai kayak siapa kek, entah itu salah satu dari kalian atau siapa. Pokoknya ya udah gimana nanti, terus ya gimana besok deh, gimana nanti deh gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang udah membuat resolusi sedemikian rapi, sedemikian benar-benar tertata, tersusun rapi. Tapi akhirnya di tengah jalan, bahkan di awal, misalkan dia bikin resolusi itu bulan November atau ya Desember lah, dia bikin resolusi untuk tahun 2021 misalnya. Nah, ternyata di bulan Februari atau di bulan Maret dia tuh udah mulai merasa malas, merasa kayak aduh ini ngapain sih, aduh udah capek deh, aduh ini kayaknya udah nggak bisa deh, tahun depan aja deh. Nah ada kan yang kayak gitu. Nah oke. Jadi sebenarnya yang pertama kalian harus tahu itu, kalian itu harus tahu resolusi itu apa. Nah di sini gue mengambil kutipan dari Coach Ricky di motivasi kemarin. Menurut Coach Ricky, resolusi itu adalah sebuah rencana, target, keputusan tentang hidup kita untuk masa depan. Nah, tapi kebanyakan dari kita kalau buat resolusi itu pengen yang indah, yang wah-wah deh. Iya kan? Ya yang kayak di mimpi-mimpi misalnya, aduh kita pengen punya mobil yang bisa terbang gitu kan. Wah, udah kayak di GTA gitu. Nah, tapi balik lagi, apakah itu realistis apa enggak gitu kan? Resolusi yang kita buat tuh itu realistis apa enggak, idealis apa enggak? Tapi rata-rata sih emang kayak ya kayak gitu kan, kayak yang aneh-aneh gitu, kayak pengen mobil terbang lah, pengen inilah, pengen itulah gitu kan. Dan terkadang ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa kita hindari dari kayak penghambat kita untuk mewujudkan resolusi itu. Kayak misalnya ya kita males, kita gak punya ilmunya untuk mewujudkan resolusinya itu gitu kan. Nah, Pak Riki juga bilang, bedanya kita belajar tentang mindset entrepreneur dengan yang bukan mindset entrepreneur adalah, kalau yang bukan entrepreneur itu biasanya mindsetnya tuh kayak ya gimana besok gitu kan, gimana nanti, ya besok ya kalau kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu kan. Nah terus ya gimana nanti deh, jalanin dulu aja ya, siapa tahu jodoh gitu kan, jalanin aja. Iya bercanda oke. Nah ternyata implisitnya itu jatuhnya itu kayak pasrah gitu, tapi bukan pasrah yang kayak pasrah kepada Allah gitu kayak tawakal, tapi kayak pasrah kepada keadaan gitu. Kayak ya udah gitu ya, gimana nanti ya kan. Tapi kalau misalkan kalian belajar tentang mindset entrepreneur,
Apalagi di sini emang bener-bener diajarin gimana caranya kalian membangun mental, membangun mindset sebagai entrepreneur. Nah, jadi yang diajarkan di sini kayak besok itu apa yang harus dilakukan, besok itu harus bagaimana gitu. Bukan bagaimana besok, tapi besok harus bagaimana, besok harus apa, besok targetnya apa gitu. Bukan ya udah gimana besok, bukan. Dan banyak deh pokoknya ilmu tentang entrepreneur yang bisa kalian dapetin kalau masuk kelas reguler. Yes. Nah, balik lagi ke tema awal, yaitu resolusi butuh think big, start small, and act now. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu kayak resolusi itu butuh pemikiran yang besar, pemikiran yang benar-benar besar, pemikiran yang luas. Terus habis itu kita harus memulai dengan yang kecil terlebih dahulu. Kemudian lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Nah, ini sebenarnya tuh ada di materi Yes loh. Iya. Sedikit membocorkan ya, nggak apa-apa lah, namanya ilmu, tapi nggak apa-apa lah sedikit. Oke. Nah, selain apa yang dijelaskan oleh Pariki tadi, ternyata Pariki itu juga menjelaskan tentang ilmu habit atau kebiasaan. Kalau kita mau sukses atau berhasil dalam hidup, kita harus merubah kebiasaan kita karena kebiasaan akan menentukan masa depan. Nah, untuk membuat kebiasaan yang baru, itu dimulai dari yang kecil. Nah, rumusnya adalah 1% perubahan. Ya, 1% doang. Nggak banyak-banyak, nggak harus 50%, 60%, nggak. Yang penting kecil dulu aja. Asalkan istiqomah. Ya nggak apa-apa kalian 1%, 1% dulu, 1% dulu gitu kan. Asalkan istiqomah, nanti juga pasti nyampe 100%, iya nggak? Iya. Nah, contohnya gimana? Nih, ini adalah contohnya. Yap. Ini adalah buku karangan Pariki, Coach Ricky Chandra Kelana. Iya. Ini bukunya. Belajar Entrepreneur Tanpa Titik. Beliau itu dulu di tahun 2017 akhir, waktu Yes berdiri itu resolusinya adalah membuat sebuah buku. Dan kemudian ya beliau melakukan dari hal yang kecil terlebih dahulu, tapi segera dilakukan. Misalnya sehari satu halaman, atau sehari atau seminggu satu halaman, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukannya tuh sekecil apapun, tapi istiqomah gitu. Nah, lama-kelamaan akhirnya buku ini jadi dan otomatis salah satu resolusi yang Coach Ricky tulis atau Coach Ricky idam-idamkan itu tercapai. Ya ini hasilnya buku ini. Ya pasti kalian kalau misalkan udah belajar di Yes pasti tahu lah. Ya, coffee break gitu kan. Nah, Pak Ricky itu membuat buku ini juga awalnya dari hal yang kecil gitu. Lama-lama ya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 6 bulan, setahun, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ya akhirnya jadi gitu kan bukunya, dan resolusinya pun tercapai. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya kebiasaan baru ini itu nyaman untuk kita dan nggak bikin jenuh atau nggak menghalangi kita. Nah, jawabannya gampang banget, dengan kebanggaan. Nah, kebanggaan ini berupa mungkin bisa mengapresiasi diri sendiri gitu kan. Mengapresiasi diri sendirinya itu kayak ya mungkin kalian abis olahraga gitu, misalnya kebiasaan baru kalian ini olahraga nih tiap hari. Ya udah kalian foto, misalnya kalian lagi jogging di sini, kalian foto upload ke sosmed gitu kan. Nah, itu kayak ada rasa pengapresiasi untuk diri sendiri gitu. Kalau kalian tuh udah misalnya ada di sini udah lari berapa kilo gitu kan, atau berapa menit gitu. Karena kita emang kayak butuh pengakuan gitu, kayak kita tuh butuh pengakuan sebenarnya, kita butuh diakui. Terus juga ya kita butuh diapresiasi sebenarnya, bukan malah dihujat di ini ya gitu deh pokoknya. Bukan gitu, tapi kita butuh pengakuan. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, sebenarnya contohnya tuh kayak gini, kayak sebenarnya
Gua tuh kalau misalnya dilihat, gue sering kayak share video-video gua gitu kan, video bikinan gua di sosmed gua gitu. Karena gue emang lagi belajar dan ya kayaknya asik aja gitu kan. Tapi ya teman-teman gue banyak yang komen gitu, yang emang editor gitu atau emang jurusan multimedia, banyak yang komen, saya ini kurang ini kurang ini. Nah, jadi itu tuh kayak kita tuh dapat kritikan yang membangun gitu. Oh berarti ini jangan kayak gini. Oh ini berarti nanti harus ditambah ini gitu. Malah dari kita yang niatnya mau mengapresiasi diri kita sendiri, malah kita itu kayak sama-sama belajar gitu. Jadi kayak dapat ilmu baru, dapat masukan gitu kan. Mantap banget dah. Nah kemudian setelah berpikir besar dan memulai dari hal-hal yang kecil. Nah ini juga nih yang paling penting nih, yang terakhir. Lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan ada kata kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Jangan gitu. Ya gimana ya, kalian emang udah bagus nih awalnya, resolusinya tuh udah rapi, kalian juga udah niat nih. Oke, saya mau resolusinya yang kecil dulu, kan dimulai dari yang kecil kan. Oke, yang gampang dulu gitu. Tapi kalian tuh cuma niat doang, nggak ada actionnya, nggak ada gerakan gitu dari diri kalian untuk melaksanakan atau mewujudkan resolusi itu. Jadi ya kayak percuma gitu aja, kayak ya udah resolusi doang gitu, tanpa adanya action, tanpa adanya pergerakan gitu. Sebenarnya itu tadi tuh cuman ringkasan atau ya dikemas secara ringkas. Sebenarnya full versionnya ada di IGTV @Young Entrepreneur School Indonesia. Kalian bisa aja cek di link di bawah, link di deskripsi, atau mungkin kalian bisa cek langsung ke IG-nya. Di situ nanti ada tuh flyernya tuh ada Kak Haula sama Pak Riki. Itu tuh pokoknya tentang ngebahas ya ini, tema kali ini. Pokoknya itu seru banget, kalian harus nonton. Dan mungkin kalian juga bisa bertanya, mungkin di kolom komentarnya. Kalian tinggal bertanya dan kemudian bisa di tag Parikinya, ya siapa tahu dijawab gitu kan, nambah ilmu juga. Nah oke, jangan lupa di follow Instagram @Young Entrepreneur School, kemudian fanpage Young Entrepreneur School Indonesia, dan jangan lupa YouTube-nya di like, comment, share, and subscribe. Ayo dong, kita bantu subscribe ini untuk menjadi 1000 subscriber. Oke, terima kasih atas dukungan kalian semua. Gue Eksa Ramadistira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.